Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Terkhusus kepada Pak Sinung selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama panggilan aku Nata. Dan pembahasan video ini tentang mengenal lebih jauh hobi dari Nata. Secara keseluruhan, hobi yang saya rasakan itu ada 4. Pertama, itu mencoba resep yang sedang diperbincangkan. Yang kedua itu mendengarkan lagu. Yang ketiga, menari. Dan yang keempat, menyanyi. Mari kita mulai dari hobi saya yang pertama, yaitu mencoba resep. Setiap ketika waktu luang, saya biasanya membuka aplikasi media sosial seperti TikTok untuk melihat foto atau video terbaru, atau mungkin merupakan unggahan lama yang baru masuk ke beranda saya pada saat itu. Resep pertama yang saya buat pertama kali yaitu ketika semester 1, yaitu pie susu. Hasilnya memang tidak langsung berhasil karena saya menggunakan teflon rumahan yang jadi bawahnya itu agak gosong, tetapi rasanya masih bisa diselamatkan dengan rasa susu yang di atasnya. Kemudian resep saya yang kedua yang saya ingat itu membuat dessert coklat dengan Oreo. Yang membuat saya senang ialah resep yang kedua itu langsung berhasil tanpa adanya kegagalan sedikit pun pada proses pembuatan ataupun hasil jadinya. Perlahan namun pasti saya terus untuk mencoba mencari resep-resep lain saya dapatkan dari media sosial dan membuatnya ketika waktu luang. Lalu hobi saya yang kedua yaitu mendengarkan musik. Aktivitas ini selalu saya lakukan setiap hari ketika sedang melakukan aktivitas lain seperti mengerjakan tugas, bermain game, memasak, membereskan rumah, dan kegiatan lainnya. Terkadang saya juga mendengarkan lagu ketika sedang berkendara. Saya tahu sebenarnya itu tidak boleh untuk dilakukan karena dikhawatirkan akan membuat kita tidak fokus. Namun, selama saya tetap fokus mengendara, saya rasa hal itu tidak perlu untuk dikhawatirkan. Alasan lain kenapa saya mendengarkan lagu saat berkendara yaitu untuk tidak mendengarkan hal yang tidak ingin saya dengar dan dapat merusak suasana hati saya dalam waktu seharian. Jenis lagu yang saya dengarkan yaitu genre K-pop seperti lagunya EXO, kemudian Film, dan artis lainnya. Sesekali saya juga menggabungkan beberapa lagu untuk menjadi satu, selain untuk saya dengarkan dan juga saya lakukan untuk kegiatan hobi saya yang ketiga. Selanjutnya hobi saya yang ketiga yaitu menari. Menari sudah saya lakukan sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Awalnya ketika itu saya diajak oleh guru untuk menari sebagai tarian perarakan di misa pagi di desa saya, dan juga untuk menari ketika kegiatan ramah tamah salis misa. Setelah saat itu saya rasa kemampuan menari saya berkembang. Macam-macam tarian sudah pernah saya coba meskipun tidak terlalu pandai dan tidak persis seperti penari aslinya, sehingga kemampuan menari saya ini mampu mengantarkan pada perlombaan modern dance yang saya ikuti pertama kali ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama. Memang sekolah saya pada saat itu tidak langsung membawa pulang piala kejuaraan karena setelah saya perhatikan baru-baru ini koreografinya memang tidak terlalu istimewa dan biasa saja. Begitu pula dengan lagunya, sehingga saya rasa pantas memang sekolah saya tidak memenangkan kejuaraan pada saat itu. Kemudian perlombaan yang saya ikuti yang kedua ketika SMP yaitu lomba tari kreasi. Yang saya ingat, aku dan teman-teman hanya berlatih selama 3 hari dari gerakan awal sampai akhir. Yang membuat saya sangat senang dan terpukau ialah kami mampu membawakan tarian itu dengan sangat baik meskipun kami harus berbohong kepada panitia jika kami berlatih selama 3 minggu. Kemudian perlombaan tersebut juga kami tidak membawa
pulang piala kejuaraan. Kemudian perlombaan yang ketiga itu modern dance juga. Namun ini menjadi perlombaan pertama yang dimana tim kami membawa pulang juara 3 pada saat itu. Lanjutnya lomba keempat itu tari kreasi juga yang diadakan oleh yayasan dengan nama FLS2X karena nama yayasannya yaitu Sapia Girls. Dan perlombaan tari kreasi saat FLS2X juga mampu kami bawa pulang piala juara 2 saat itu. Dan perlombaan terakhir yang saya ikuti ketika SMP ialah modern dance yang dimana kami mampu membawa pulang juara 2 pada saat itu. Kegiatan saya untuk menari terus berlanjut sampai sekarang. Di kuliah, saya bergabung dengan komunitas tari Fakultas Ekonomi yaitu Kotafe pada semester 2. Sejak mengikuti Kotafe, saya juga aktif pada event-event kampus sebagai penampil. Karena kemampuan saya mendapatkan posisi sebagai CO divisi latihan di Kotafe sejak Desember tahun kemarin dan akan berakhir pada Desember tahun ini. Hobi saya yang terakhir ialah menyanyi. Saya suka menyanyi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian saya bergabung pada paduan suara gereja, itu namanya paduan suara Giovanni. Dan paduan suara tersebut saya mendapatkan undangan untuk tugas kur di gereja-gereja yang masuk daerah keuskupan daerah saya. Namun saya sudah mulai tidak aktif sejak pandemi dan juga saya harus menyiapkan untuk berangkat ke Jogja pada saat itu. Tetapi hal itu bukan menjadi akhir saya untuk tidak bernyanyi. Pada bulan Januari 2022, saya bergabung pada kelompok bernyanyi berbasis online yang saya temukan di media sosial. Yang dimana kelompok tersebut menyanyikan aliran lagu K-pop, namun juga terkadang menyanyikan lagu non-K-pop. Untuk bahasa lainnya ada agensi Halo yang saya ikuti berbasis online dari media sosial dan saya bergabung di kelompok tersebut. Uniknya kelompok itu juga mengadakan audisi sebelum resmi menjadi anggota salah satu grup-grup kecil yang ada di kelompok itu. Audisinya sangat menyenangkan karena memang kelompok itu dibentuk untuk bersenang-senang layaknya seorang idola. Kedengarannya memang aneh dan tidak sesuai dengan usia saya, tetapi juga ternyata ada yang lebih tua dari saya yang bergabung di kelompok itu. Pada akhir Januari, hampir sebulan saya mengikuti audisi, saya menjadi salah satu anggota di kelompok kecil yang sampai sekarang terus mengcover lagu. Itulah hobi-hobi yang bisa saya ceritakan di video ini untuk Pak Sinung atau siapapun yang akan menontonnya. Saya harap cerita saya dapat menjadi salah satu cerita yang unik meskipun saya tidak tahu bagaimana kriteria cerita unik menurut kalian semuanya. Akhir kata, saya Nata dan terima kasih.